Pembahasan kembali kasus Vina Cirebon yang terjadi 2016 silam tidak lepas dari penayangan film Vina sebelum 7 hari yang sudah ditonton jutaan orang. Lalu apa saja fakta yang ditemukan dalam proses pembuatan film ini? Kita akan bahas malam ini bersama dengan produser film Vina sebelum 7 hari, Diraj Kalwani. Selamat malam Pak Diraj. Selamat malam Ibu, gimana kabarnya? Baik, terima kasih Pak Diraj, juga dalam kondisi yang baik ya. Iya, iya. Baik, Pak Diraj, produser film ini dilaporkan ke kepolisian atas film Vina yang dikhawatirkan atau diduga ini membuat kegaduhan. Tanggapannya dulu terkait hal tersebut. Iya, saya dan semua tim produksi yang terlibat di film ini dan pemain saya semua kaget karena kami tidak merasa membuat kegaduhan terhadap film ini. Jadi begini, itu kan terjadi mulai 3 harian setelah film ini tayang di bioskop. Itu adalah desakan netizen masyarakat untuk keadilan. Jadi kita menilai itu sesuatu yang positif, sangat positif, dan kita nggak bisa merampas hak-hak mereka kalau mereka ingin bersuara, gitu. Itu hak mereka untuk bersuara dan kenapa jadi kita yang membuat gaduh, tapi kan ini yang kita lihat di sini keadilan yang lagi dibicarakan sama netizen. Begitu menurut saya ya. Jadinya menurut pandangan Anda sebagai produser bahwa memang kegaduhan ini bukan karena filmnya atau bukan karena isi filmnya? Enggak, sama sekali bukan karena isi filmnya. Karena semenjak saya promosi film ini, kita rilis trailer dan lain-lain, hari pertama, hari kedua, itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi mereka ini hanya ingin keadilan. Dan saya melihat itu positif untuk keluarga almarhumah. Gitu. Kita harus melihat dari sisi itunya gitu. Dan kalau dibilang kegaduhan, jujur saya kurang setuju dengan kegaduhan ya. Baik, kemudian salah satu isi laporannya juga mengkhawatirkan bahwa viralnya kasus ini yang diawali dengan film Vina itu dapat menimbulkan potensi kekaburan dan juga mengganggu fokus aparat penegak hukum. Tanggapannya terkait klaim tersebut? Iya, itu kan udah bicara hukum. Sekali lagi saya bicara ini dari sektor saya, dari bagian film. Itu udah bicara hukum dan menurut saya biarkan hukum berjalan sendiri, kita harus menghormati itu. Tapi dari sisi film menurut saya tidak ada masalah gitu. Saya tidak bisa ikut campur mengenai hukum ya. Karena saya bicara lebih ke kreatif, lebih ke film gitu. Adegan kesurupan, adegan gaib itu semua kan terjadi di film gitu. Maksudnya hukum tidak bisa melihat dari sisi itunya, kesurupan, gaib, horor, itu kan film ya, ini namanya juga film gitu. Dan pastinya saya di film ini juga semua tim bekerja keras dan film itu kan didramatisikan ya, ada dramanya, ada emosionalnya. Jadi beda dengan film dokumenter, menurut saya seperti itu. Itu yang harus di-highlight dan perlu diingat juga oleh seluruh masyarakat ya, bahwa ada dramatisasi dalam pembuatan film, tidak sesuai dengan benar-benar keadaan nyata ya. Itu semua film di seluruh dunia, di mana film itu kan masuk ke dramatisi, ada perasaan, ada emosional, air mata, dan lain-lain. Beda dengan film yang diangkat seperti dokumenter. Kalau dokumenter emang harus sesuai faktanya gitu. Dan di awal film ini pun kita udah sampaikan bahwa ini film diangkat dari kisah nyata kejadiannya, terinspirasi dari suara kesurupan teman almarhumah, dan kita jelas-jelas ada bahwa film ini didramatisikan gitu. Baik, berarti ada proses riset yang cukup panjang, mengetahui langsung atau mewawancarai langsung ke pihak keluarga dan kerabat. Jelas film ini dibuat atas persetujuan keluarga. Pertama itu, kedua keluarga terlibat untuk semuanya. Dari skenario, dari semuanya lah, dari semuanya. Dan sebelum film ini tayang pun kita sudah kasih lihat keluarga menonton film ini dan keluarga sangat setuju gitu. Ini pandangan narasumber saya adalah keluarga dan video kesurupan itu. Jadi harus bisa kita bedakan antara film dan hukum, itu beda gitu. Kalau di hukum kan nggak ada yang namanya gaib dan lain-lain gitu. Namun dalam riset yang tim Anda lakukan, apakah
kemudian ada hal-hal baru atau fakta-fakta baru yang dapat ditemukan? Nggak ada. Apapun yang tim saya ketemukan, kita cross-check dengan media-media tahun 2016 dan dari hasil wawancara bersama keluarga almarhumah, semua sudah ada di film. Gitu. Dan semuanya ini sebenarnya sebelumnya juga sudah terungkap di media? Iya, terungkap di media. Contoh, yang kesurupan itu, yang video viral itu kan yang salah satu yang membuat kita tertarik juga. Video kesurupan itu, dan itu sudah ada di mana-mana, udah viral dulunya juga, udah viral tahun 2016. Dan berita bahwa awalnya dipikir kecelakaan tunggal, tapi bukan, itu pun juga ada di media. Jadi kita ambil berdasarkan itu semua dan wawancara keluarga. Jadi artinya sebenarnya tidak ada fakta baru juga dalam film ini, namun film ini dibuat terinspirasi dari kejadian nyata yang kemudian didramatisasi, seperti itu ya Pak? Iya, di mana layaknya film kita nyata itu pasti ada didramatisikan, pasti di mana-mana film seperti itu. Baik, apakah saya mau kembali terkait dengan kasus, sejauh ini kasus Anda sudah dilaporkan, tentunya juga sedang diproses di Polda Jawa Barat. Proses hukumnya sejauh ini seperti apa? Ya, saya belum dengar apa-apa, kita baru dengar dari teman-teman media aja. Terus terang saya belum mendengar apa-apa. Baru kemarin wawancara dengan yang pelapor, baru saya dengar terakhir wawancara dengan lembaga sensor film, menanyakan gimana semuanya. Dan itu kan ada prosedurnya, Ya. karena film ini pun sudah lolos sensor, sudah di-rate 17 tahun ke atas gitu. Jadinya belum ada pemanggilan apapun ya dari pihak kepolisian kepada para produser ataupun pihak dari film? Belum ada. Dan saya rasa juga pihak polisi juga pasti paham perbedaan antara film dan fakta hukum itu beda ya, beda sekali gitu. Film nggak bisa film itu kan kita bebas berkreasi, ada fiktif juga di situ gitu. Baik, namun apakah nanti pihak dari tim ini akan berkenan untuk datang jika dibutuhkan keterangannya? Ya, jika dibutuhkan keterangan kita siap, kita pasti harus menghormati itu semua. Kalau butuh keterangan kita pasti hadir. Baik, saya mau kembali lagi tadi ke mengenai film. Sebenarnya tujuan awal untuk dibuat film ini tuh apa? Mau mengungkap fakta barukah atau sebenarnya untuk memberikan pesan-pesan yang lain? Sebenarnya dari awal kita meniatnya membuat film ini ada 3 pesan yang saya mau sampaikan. Satu itu mengenai bahayanya bully, itu kita mau bikin bully awareness. Kedua mengenai pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang salah. Ketiga mengenai geng motor liar. Jadi 3 pesan itu yang kita mau sampaikan, yang dari awal pun kita udah sampaikan ke keluarga dan keluarga setuju untuk mengangkat film ini. Keluarga itu keluarga almarhumah. Itu 3 pesan menurut saya penting sekali dalam sebuah film, dan pastinya karena ada waktu itu viral tahun 2016 yang video kesurupan, itu yang membantu kita untuk mendorong kita juga untuk membuat film ini gitu, dari video kesurupan. Baik, sebenarnya tujuannya adalah 3 hal tersebut yang tadi sudah Anda kemukakan ya, bukan untuk kemudian mengungkap fakta atau mengangkat kasusnya kembali ya? Bukan sama sekali, tapi dalam perjalanan ini pada saat saya wawancara dengan keluarga senang bahwa keadilan bisa diterapkan. Ini jadi terbuka kasusnya yang sudah 8 tahun, dan tentunya kita juga senang bahwa gara-gara film ini ada nilai positif untuk keluarga yang selama 8 tahun ini menunggu gitu. Ya. Dan waktu itu kan keluarga nggak bisa kemana-mana, nggak tahu harus kemana, dan sekarang gara-gara film ini dibuka, dan itu menurut saya itu sangat positif sekali untuk keluarga almarhumah ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Diraj Kalwani, produser film Vina Sebelum 7 Hari, telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime.